Halo YouTuber, salam ketemu lagi. Nama saya Luigi dan hari ini saya pengen cerita tentang gimana dapat vaksin COVID di Amerika. Yuk, pertama-tama saya mau mulai bahas tipe-tipe vaksin. Video ini bukan untuk deep dive tentang science di belakang vaksin itu, tapi saya cuma mau share tipe-tipe vaksin yang ada yang lebih common di dunia ini dan apa yang available di Amerika buat kita semua. Jadi Anda tahu tentang Sinovac dan di Indonesia banyak sekali orang yang dapat vaksin Sinovac. Ada juga Pfizer, ada Moderna, dan ada Johnson & Johnson, ada AstraZeneca, dan ada juga yang buatan Rusia kalau nggak salah dinamainya Sputnik ya. Jadi kalau di Amerika itu 3 tipe yang kita bisa dapat, tapi kita nggak bisa milih, itu otomatis dikasih sama dokternya. Itu adalah Pfizer yang butuh 2 dosis, Moderna juga butuh 2 dosis, dan Johnson & Johnson. Johnson & Johnson cuma 1 dosis doang. Kalau mau tahu tentang science di belakang vaksin-vaksin ini, bisa lihat di deskripsinya di bawah video saya kasih link, describe the science behind the vaccine ya. Sekarang kita compare nomor 2, di USA statistiknya gimana dan di Indonesia statistiknya gimana. Di USA populasi itu 328 juta dibanding Indonesia 270 juta. Bedanya 50 juta orang ya, cukup banyak, ini negara besar. Dan kita lihat kasus per hari yang baru yang kena COVID di Amerika itu 63.800. Jadi ada 63.800 yang dilaporkan dapat COVID setiap hari yang baru. Dan di Indonesia, pas saya research, kasusnya itu adalah 1,6 juta new cases per day. Ya, jadi 63.800 dibanding 1,6 juta di Indonesia. Berapa orang yang sudah at least dapat 1 dos vaksin? Di Amerika sudah 131 juta orang dapat vaksin, dan itu kira-kira 40% dari total populasi Amerika. Kalau di Indonesia, research saya bilang sudah 17,2 juta orang yang dapat vaksin, jadi lumayan ya. Nah, velocity-nya per day bagaimana nih? Di Amerika 2 minggu ini kita sudah bisa ngasih 3 juta vaksin per hari. Dan unfortunately saya nggak dapat datanya di Indonesia per hari berapa vaksin. Mungkin Anda bisa komen di bawah, kasih tahu di Indonesia itu berapa vaksin per hari ya. Di Amerika 3 juta per hari. Gimana sih dapetin vaksin di Amerika? Jadi sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya pengen jelasin dulu. Di Amerika tuh ada satu badan namanya Food and Drug Administration atau dipanggil FDA. Itu mungkin di Indonesia seperti BPOM. Dia yang pertama-tama authorize vaksin mana yang boleh dikasih ke rakyat Amerika. Dan setelah mereka authorize itu, mereka kerjasama sama satu organisasi namanya CDC. CDC itu singkatannya Center for Disease Control and Prevention. Dan CDC ini yang bakalan ngerekomendasi grup-grup apa aja yang perlu dapat prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Jadi of course grup yang pertama adalah orang yang lebih tua atau orang-orang yang bekerja di rumah sakit dan lain-lain. Dan CDC ini bakalan bekerja sama dengan FDA untuk distribute vaksin-vaksin ke state di Amerika yang beda-beda. Jadi state itu seperti provinsi. Jadi California itu state, ada 50 state di Amerika dan wilayahnya lumayan besar. Ada yang lumayan besar, ada yang lumayan kecil. Jadi distribution vaksinnya itu tergantung dengan dari seberapa banyak rakyat di state-state, atau di Indonesia itu semacam provinsi. Di dalam provinsi itu ada berapa rakyat. Jadi itu caranya di Amerika, gimana mereka distribusi dan alokasi vaksin-vaksin ke provinsi yang beda-beda. Gimana cara kita dapat appointment? Jadi nomor 1,
kalau kita eligible buat dapat vaksin, kita bisa telepon dokter kita sendiri dan kita bisa dapat vaksin lewat healthcare provider kita, seperti dokter utama yang selalu kita lihat. Nomor 2, di provinsi-provinsi sendiri mereka bisa bikin vaksin center. Jadi mereka punya appointment system sendiri, di mana kalau kita eligible, kita bisa dapetin appointment buat vaksin. Ketiga, di Amerika tuh banyak banget atau ada beberapa toko obat yang lumayan besar seperti CVS atau Walgreens. Dan kalau mereka bisa dapetin vaksin dari FDA, Food and Drug Administration, mereka juga bisa kasih appointment buat orang-orang yang eligible untuk dapetin vaksin. Jadi kita bikin appointment sendiri lewat 3 cara. 1, dari rumah sakit atau healthcare provider kita, dokter kita. 2, di provinsinya sendiri, mereka kadang-kadang punya sistem appointment. Dan 3, dari toko-toko besar yang jualan obat seperti CVS atau Walgreens, yang kita biasa panggil namanya pharmacies ya. Dan kalau kita bisa dapat vaksin dan eligible, kita nggak bisa pilih vaksinnya. Dan di Amerika biasanya mulainya bakalan dapat Pfizer dan Moderna, atau sekarang lebih banyak yang dapat Johnson & Johnson. Johnson & Johnson itu cuma sekali, kalau Pfizer dan Moderna mesti 2 kali divaksin. Oke, ada side effect apa gak sih dari Pfizer dan Moderna atau Johnson & Johnson? Ini pengalaman teman-teman saya yang sudah dapat vaksin. Sekarang udah lumayan banyak banget yang dapat vaksin. Kebanyakan dari mereka nggak ada side effect-nya, biasa-biasa aja. Mungkin 95% ke atas tangannya rada sakit ya setelah disuntik vaksin. Sakit seperti kayak sore, tapi nggak sakit demam atau apa-apa. Dan ada sebagian yang vaksin nomor 2 mereka rada sakit, demam, dan sakit seperti flu. Tapi itu biasanya kebanyakan cuma 2-3 hari dan mereka sembuh sendiri. Ada berita tentang Johnson & Johnson vaksin di mana itu bisa bikin blood clot, penyumbatan darah. Makanya gara-gara itu sekitar 2 minggu lalu FDA mereka decide untuk stop dulu Johnson & Johnson biar dicek dan make sure it's safe for everyone. Tapi statistically itu yang kena blood clot kecil sekali. Jadi mungkin positif dapat vaksin jauh lebih bagus dari blood clot issue ini. Di Amerika, kalau sudah dapat vaksin, bakalan dapat kartu seperti ini. Dan buat encourage orang-orang dapat vaksin, banyak restoran-restoran dan bisnis-bisnis di Amerika yang bakal ngasih barang gratis kalau kasih lihat kartu ini. Jadi seperti donat, Krispy Kreme, mungkin Anda di Indonesia pernah dengar, Krispy Kreme ada promosi kalau misalnya udah dapat vaksin, bisa datang ke Krispy Kreme setiap hari sekali, dapat 1 donat per 1 vaccination card. Ada juga local burgers yang kasih misalnya kasih french fries gratis, ada yang brewery yang kasih bir gratis. Jadi banyak banget yang bisa kasih orang yang sudah punya vaksin barang-barang gratis untuk encourage kita dapat suntikan vaksin. What do you guys think of the vaccination progress di Amerika versus sama di Indonesia? Bisa komen di bawah. Please like and subscribe to the channel.